Apa dosa yang sama kita tidak dibuat, jamaah? Hidup kita bergelimpangan dengan dosa. Sholat subuh pun kadang kelewatan, kesiangan. Ya. Kadang kita ngomong bohong. Kadang kita sedikit angkat suara di depan orang tua. Kadang kita melegalkan maksiat-maksiat, entah sengaja atau tidak. Tapi kenapa kita tidak pernah ngerasa munafik dalam diri ini? Kita merasa, oh ana mukmin. Oh, anak orang beriman. Oh, jannah insyaallah. Subhanallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang membuat kita semua dapat berkumpul kembali di masjid ini demi melaksanakan satu kewajiban bagi kita semua para lelaki, yaitu salat Jumat, yang mana kita tahu mungkin di luar sana banyak saudara-saudara kita yang sholat Jumat pun mereka tidak punya waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua pemberat timbangan amalan kita di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh salah seorang tabi'in yang dikenal namanya adalah Ibnu Mulaikah. Beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku jumpai kira-kira ada 30 orang dari sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. 30-30-nya yang aku jumpai itu mereka takut kemunafikan pada dirinya. Ma min ahadin yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada satupun dari mereka yang mengaku merasa dia beriman seakan-akan imannya malaikat Jibril dan Mikail. Ya, oh saya beriman. Tidak ada. 30 yang aku temui semua mereka merasa jangan-jangan ana atau saya munafik. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh beliau seorang tabi'in ini ya, terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat Rasulullah masih hidup, ini terjadi pada ya, dua orang sahabat ya, yang memiliki cerita masing-masing. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, ya ada di kisah ini, sebentar lagi akan kita kisahkan. Begitu juga ada satu lagi namanya Hanzalah radhiyallahu anhu, yang mungkin kita kenal, ya dikenal namanya Hanzalah ghasilil malaikah, yang dimandikan sama malaikat saat dia mati syahid. Ya, beliau ikut perang Uhud, beliau mati di perang Uhud. Malaikat turun
memandikan jenazahnya Hanzalah. Ini orang yang spesial. Ya bukan orang biasa-biasa ini para jamaah. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq yang pujiannya sangat banyak dipuji oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Satu hari, ya ini dikisahkan oleh Imam Muslim, ya ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu hari Hanzalah ini yang dikenal beliau adalah ya penulisnya Rasulullah SAW, ya menulis juga wahyu-wahyu yang turun. Katanya Hanzalah, suatu hari aku berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Laqiyani Abu Bakrin, faqala, lalu Abu Bakar berkata kepadaku, ya kaifa anta ya Hanzalah, gimana kabarnya wahai Hanzalah? Ya seperti itulah para sahabat. Ya seperti kita-kita di sini semua, kalau tidak ketemu, besoknya ketemu, apa kabar? Gimana kabarnya? Ya seperti itulah para sahabat dulu antara satu dengan yang lain. Itu yang dikatakan Abu Bakar kepada Hanzalah. Kaifa anta, bagaimana kabarmu? Katanya Hanzalah, nafaqa Hanzalah, wahai Abu Bakar, Hanzalah ini sekarang sudah munafik. Kaget Abu Bakar jemaah. Loh, tunggu dulu kata Abu Bakar. Ya subhanallah kata Abu Bakar. Abu Bakar merasa takjub ya. Kok bisa Hanzalah ngomong seperti itu? Saya sudah jadi munafik. Kata Hanzalah. Mataqul, ya kamu ngomong apa? Kata Abu Bakar. Tidak faham Abu Bakar. Qultu, akhirnya Hanzalah bilang, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'ayna ain atau ra'yal ain. Kami ya kalau lagi duduk sama Rasulullah SAW, kata Hanzalah, saat ditanya sama Abu Bakar, lo kok bisa bilang begitu? Iya wahai Abu Bakar, kami kalau lagi duduk sama Rasulullah menceritakan tentang neraka dan surga, seakan-akan kami itu sampai melihat neraka dan surga dari saking khusyuknya, takut sama neraka, seakan-akan lihat neraka, ya Allah takut, hatinya diselimuti sama rasa takut. Saat diceritakan tentang surga, hatinya yakin ada yang namanya surga. Maksudnya apa? Imannya naik, imannya berkobar-kobar terus. Tapi kata Hanzalah, fa idza kharajna min 'indi Rasulillah SAW, kalau sudah selesai pengajian, sudah bubar, sudah pulang ke rumah, kita sudah jauh dari Rasulullah SAW, ya tidak sedang duduk sama Rasulullah SAW, ya, kita disibukkan sama istri-istri kita, sama anak-anak kita, sama kerjaan-kerjaan kita, fanasina katsiran. Kita banyak lupa sama apa yang sudah kita pelajari. Ini terjadi atau tidak pada kita para jamaah? Terjadi. Bahkan yang di pengajiannya tidur banyak. Ya, jangankan sudah pulang, di pengajiannya aja sudah hayal kemana-mana kepalanya. Ya ustadznya bahas apa, dia kepalanya isinya apa. Ini sahabat duduk sama Nabi, menerima kabar itu dari Nabi, diterima dengan lapang dada, membuat imannya naik. Tapi saat dia pulang, ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketemu sama kerjaannya, di kebun dan lain sebagainya, fanasina katsiran. Kami lupa semua. Qala Abu Bakar, katanya Abu Bakar, fa wallahi ana la nalqa mithla hadha. Kata Abu Bakar, loh, ana juga begitu. Kami kalau lagi duduk sama Rasulullah ya semangat luar biasa, iman berkobar-kobar. Tapi kalau sudah bubar, ketemu anak istri, ya sama kita, ya manusia, kata Abu Bakar. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah. Akhirnya mereka berdua, ya kata Hanzalah, ana sama Abu Bakar akhirnya datang ke Rasulullah, mau memastikan nih apakah yang seperti ini munafik atau bukan. Kita lihat jemaah. Ini bukan dak sholat, bukan. Ini bukan makan harta haram, bukan. Ini bukan suka nipu orang, bukan. Ini bukan suka korupsi, bukan. Ini hanya bubar dari pengajian, ada sedikit yang agak luntur sedikit apa yang disampaikan sama Rasulullah, agak lupa, agak disibukkan sedikit saja. Merasa dirinya apa? Munafik. Ditanya gimana kabarnya? Saya munafik. Abu Bakar juga dibuat agak ragu. Loh, saya begitu juga. Ayo kalau begitu kita tanya sama Rasulullah SAW. Apakah yang seperti ini munafik? Sampai sini kita berhenti sebentar para jamaah. Dan kita bandingkan sama diri kita. Apa dosa yang sama kita tidak dibuat jamaah? Hidup kita bergelimpangan dengan dosa. Sholat subuh pun kadang kelewatan, kesiangan. Ya.
Kadang kita ngomong bohong, kadang kita sedikit angkat suara di depan orang tua, kadang kita melegalkan maksiat-maksiat, entah sengaja atau tidak. Tapi kenapa kita tidak pernah ngerasa munafik dalam diri ini? Kita merasa, oh anak mukmin, oh anak orang beriman, oh jannah insya Allah. Subhanallah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang dipuji-puji sama Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai siapa? Aisyah. Terus siapa? Bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan sama Umar bin Khattab, kalau imannya Umar ditimbang di satu timbangan, imannya Abu Bakar ditimbang sendiri di timbangan yang lain, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Saat bahas masalah seperti ini, dia ragu, jangan-jangan anak munafik juga. Ayo kita datang ke Rasulullah SAW. Lalu apa kabar kita semua para jamaah? Siapa kita ini? Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, ya, ahli ilmu juga bukan. Kita merasa, kita beriman. Alhamdulillah, anak sehari atau seminggu pengajian sekian kali, habis kitab ini dan itu. Siapa kita jamaah? Apa alasan kita untuk merasa beriman, sedangkan para sahabat takut kemunafikan dalam dirinya? Akhirnya para jamaah sekalian, sampailah mereka berdua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai depannya Rasulullah, katanya Hanzalah, ya Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Wahai Rasulullah, sungguh Hanzalah ini, saya ini sudah munafik. Ya, lalu Rasulullah bilang, wa madzaka? Lulu, kata Rasul, tunggu dulu, apa maksudnya? Ya. Akhirnya Hanzalah bilang sebagaimana apa yang dikatakan ke Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau kami lagi duduk, ya, di depanmu, kami lagi mendengar tausiah darimu, seakan-akan iman kita ini di atas, tinggi sekali, seakan-akan kita melihat neraka di depan mata kita, melihat surga di depan mata kita, saking yakinnya. Tapi kalau kami sudah pulang, disibukkan sama anak, sama istri, sama kerjaan, ya itu semua agak sedikit, ya kita lupakan, ya, atau kita lupakan itu sebentar, seakan-akan lupa sama apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang tanganku ada di genggamannya, atau yang jiwaku ada di genggamannya. Ya. In law tadumuna ala ma takununa indi. Ya. Kalau kalian bisa imannya tinggi terus sebagaimana kalian duduk sama aku di kajian tinggi, dengar tausiah imannya tinggi, keluar imannya gitu terus, tidak pernah turun sama sekali. Kata Rasulullah SAW, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum. Malaikat akan turun kepada kalian, ke rumah-rumah kalian, ke ranjang-ranjang kalian, menyalami kalian. Kalian jalan di pinggir jalan juga sama malaikat akan disalami kalian kalau kalian imannya begitu terus. Maksudnya Rasulullah mau ngasih tahu nih, berat mau kayak gitu terus, memang sulit. Nggak bisa. Katanya Rasulullah SAW, walakin ya Hanzalah, tapi wahai Hanzalah, sa'atan sa'a, sa'atan sa'a, sa'atan sa'a. Wahai Hanzalah, ya semuanya ada waktunya. Lagi datang hadir pengajian khusyuk, ya memang harus khusyuk. Pulang ya disibukkan sama dunia, memang itu kerjaan kita harus kerjain. Masing-masing ada waktunya, kata Rasulullah SAW. Maksudnya jangan merasa munafik sama hal-hal seperti ini. Ini bentuk rahmatnya Rasulullah SAW. Ya, kalau kalian imannya begitu terus, ya malaikat akan turun pada kalian, disalami kalian sama malaikat. Tapi tidak bisa orang seperti itu. Semua ada waktunya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itulah salah satu potret takutnya mereka para sahabat sama yang namanya kemunafikan. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah kita takut pada diri kita kemunafikan? Ya. Sedangkan amal kita, perbuatan kita, ya mungkin setiap hari memangkas keimanan kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita perhatikan dalam kisah yang kita bacakan,
ya bagaimana sibuk bekerja membuat mereka para sahabat merasa dirinya menjadi orang munafik. Sebagaimana yang anak katakan tadi, bukan mereka tidak sholat, bukan mereka menunda sholat, bukan mereka nipu orang dalam kerjanya, makan-makan harta riba, bukan. Sedikit disibukkan sama dunia saja yang mungkin halal, yang mereka lakukan perdagangan yang halal, itu membuat mereka takut pada diri mereka kemunafikan. Lalu apa kabar kaum muslimin yang tidak sholat karena kerjaan? Tidak sholat Jumat ditukar sama uang 50.000. Jadi kurir nganterin barang 50.000, tidak sholat Jumat. Terus dia merasa masih anak muslim, anak beriman. Ditukar imannya sama 50.000. Lalu bagaimana kalau ditawarkan sama 1 miliar, 2 miliar? Disuruh keluar dari agama Islam, kira-kira gimana jamaah? Mereka merasa munafik hanya karena agak sedikit disibukkan sama ini urusan dunia. Bagaimana yang dari melek mata sampai mau tidur dunia semua, akhiratnya nanti kalau ada waktu. Gimana mereka itu? Makanya para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri tentang kemunafikan ini, ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafik. Kemunafikan itu tidaklah merasa takut darinya melainkan dia adalah mukmin yang benar. Dan tidaklah merasa aman dari kemunafikan melainkan dia adalah munafik. Ya. Dan juga dikatakan di perkataan yang lain, beliau Imam Hasan al-Basri mengatakan, innal mu'min jama' ihsanan wa khasyah. Mukmin itu selalu mencampur antara amal soleh sama rasa takut. Takut apa? Takut amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut mungkin amalannya kurang ikhlas. Sebaliknya, kalau orang-orang munafik jama'a isaatan wa amna, mencampur antara perbuatan buruk sama rasa aman. Oh, tidak masalah, nanti kita bisa taubat. Hidup cuma sekali, jangan sok keras, jangan sok alim. Ya kita juga perlu healing. Ya, tidak ada yang melarang healing. Kalau halal tidak masalah. Tapi yang haram, halal semua tidak peduli, diterobos. Hidup cuma sekali, tidak masalah, jangan keras-keras. Ya. Ini akalnya orang munafik para jamaah yang merasa aman padahal dia berbuat apa? Keburukan. Dan ingat para jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang munafik itu dengan ancaman yang dahsyat. Sebagaimana firman Allah SWT, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di mana? Di kerak neraka yang paling dalam. Dan dia tidak akan menemukan penolong di sana. Tidak ada yang nolong. Ini ancaman yang ditakuti oleh mereka para sahabat, yang semestinya juga kita pertimbangkan. Kita pikir, apakah kita ini munafik selama ini hidup KTP kita saja yang Islam? Kita merasa kita sudah beriman, tapi jangan-jangan kita na'udzubillah min dzalik, di akhirat digolongkan sama orang-orang munafik. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat kemunafikan yang samar-samar, yang tidak jelas, yang membuat kita lupa pada diri kita sendiri. Ya. Inna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala azza min qailin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم ناصرا ومعينا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.